خلص المخيم يا عم. Film ini adalah film horor indie pertama Saudi Arabia. Film bergaya indie found footage ini ditulis dan diproduksi oleh Hakim Jomah. Sementara sang sutradara Aiman Tamano berhasil membawa 3 penghargaan di ajang Festival Film Panama, Festival Film Indie Hong Kong, dan Festival Film Dunia Barcelona. Dengan bergaya semi-dokumenter, film ini menceritakan kisah perjalanan mistis 3 pemuda Saudi yang bermisi untuk menyelidiki mitos kebenaran reruntuhan Madain Saleh. Tempat terkutuk yang terkenal angker itu berada di ujung utara kerajaan Saudi Arabia. Dapatkah mereka membuktikan mitos kutukan itu? Berikut ceritanya. Film diawali dengan potongan wawancara dari seorang narasumber bernama Dr. Nadia Sheikh. Wanita itu merupakan kepala dari Komite Kebudayaan dan Geologi Al-Ula. Dalam kesempatan itu, Nadia diminta untuk menceritakan kisah Nabi Saleh alaihissalam. Seperti kisah yang kita ketahui, Nabi Saleh diutus oleh Allah untuk mengajarkan agama Islam pada kaum Samud. Namun, kaum yang terkenal dengan keras kepalanya itu menolak untuk percaya dan merasa tinggi hati. Dengan adanya penolakan dari kaum Samud sendiri, Nabi Saleh tidak lekas menyerah dengan keadaan. Kemudian, Nabi Saleh memohon kepada Allah untuk memberikan suatu mukjizat agar kaum Samud percaya padanya. Allah memerintahkan Nabi Saleh untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Lalu muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk dari Allah. Unta itu keluar dari sebuah batu dan para kaum Samud yang melihat peristiwa itu pun langsung terperanjat. Sebagian mengaku akan kenabiannya, namun kebanyakan dari mereka masih menganggap yang dilakukan Nabi Saleh adalah permainan sihir untuk mengelabui mereka. Nabi Saleh berpesan pada kaumnya untuk tidak membunuh unta betina tersebut. Kaumnya itu hanya boleh memerah susu dari unta itu dan meminumnya. Namun, keberadaan unta ajaib tersebut membuat khawatir para kaum Samud yang menentang ajaran Nabi Saleh. Unta betina itu meminum banyak air di sumber air kaum Samud. Selain itu, banyak ternak kaum Samud yang kekurangan air. Hal itulah yang membuat dasar mereka untuk melakukan rencana jahat. Baru 3 hari unta itu berada di tengah mereka, pemuda kaum Samud yang bernama Musyada bin Muharij dan Gundar bin Salif berhasil membunuh unta betina itu. Musyada memanah betis unta betina tersebut dan Gundar menikam pedangnya di perut unta tersebut. Melihat untanya yang telah dibunuh oleh kaum Samud membuat Nabi Saleh bersedih. Lalu dia mengatakan bahwa akan datang azab bagi kaum Samud yang tidak kembali ke jalan yang benar. Tanda-tanda diturunkannya azab tersebut adalah pada hari pertama saat terbangun mereka akan menemui wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua wajah mereka akan berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga wajah mereka akan berubah menjadi hitam. Pada hari keempat turunlah azab Allah. Sebelum hari turunnya azab Allah, Nabi Saleh serta para pengikutnya pergi meninggalkan daerah tersebut. Mendengar ancaman dari Nabi Saleh, kaum Samud berencana akan membunuh Nabi Saleh. Ketika mereka akan membunuh Nabi Saleh, tiba-tiba angin ribut datang membawa hawa dingin. Konon, saking dinginnya angin itu terasa seperti membakar kulit mereka. Batu-batu besar yang tidak diketahui dari mana datangnya menimpa kepala mereka. Nadia percaya batu di Madain Saleh membentuk wajah dari kaum para Samud yang diazab oleh Allah. Setelah kejadian itu, Nadia menegaskan jika dalam budaya Islam sangat dilarang untuk makan, minum, dan tidur di tempat itu. Bahkan meminum sumber air dari Madain Saleh pun sangat dilarang keras karena saking terkutuknya tempat itu. Selang berjalannya waktu, kaum Nabatea kuno yang kini dikenali sebagai penghuni Petra di Yordania memutuskan untuk tinggal di Madain Saleh dan mendirikan kerajaan di sana. Mereka berhasil menyuburkan tanah di Madain Saleh dan lokasi itu menjadi tempat strategis untuk berdagang.
Kerajaan Romania melihat ancaman dari perkembangan kerajaan Nabatea dan mulai menyerang kerajaan itu. Romania berhasil melenyapkan Nabatea dari tempat itu. Namun, entah mengapa Romania tidak pernah menempati area tersebut, meskipun mereka sudah berhasil menguasainya. Setelah wawancara itu, Quraisy sang kameramen mengganggu rekan-rekannya yang masih sibuk bekerja. Ia merekam Hakim dan memintanya untuk memperkenalkan diri. Dengan sedikit bergurau, Hakim meminta Quraisy untuk merekam Khalid saja. Quraisy mendatangi Khalid dan memintanya untuk menjelaskan proyek yang sedang mereka garap itu. Khalid berkata jika mereka sedang membuat film dokumenter tentang kota Al-Ula, tepatnya tentang kota-kota tua dan reruntuhan Nabi Saleh. Mereka akan menggali dari segi sejarah, geologi, dan arkeologi situs itu. Sementara itu, Hakim terlihat sedang menggambar rute. Ia menjelaskan jika mereka akan melewati Rehaili untuk menuju ke Madinah. Mereka akan sampai di Al-Ula 3 jam setelah melewati Madinah. Beberapa jam berlalu, petang itu Khalid dan Hakim terlihat berdiskusi sambil menonton video wawancara dengan Nadia. Quraisy bertanya, apakah Hakim tidak mau mempertimbangkan peringatan dari Nadia lagi sebelum mereka benar-benar datang ke Madain Saleh. Dengan tegas, Hakim berkata jika ia akan tetap melanjutkan proyeknya dan pergi ke tempat terkutuk itu. Setelah beristirahat malam, Hakim membangunkan dua kawannya itu tepat pukul 5 dini hari. Ia memperkenalkan proyek dokumenter di dalam film dokumenter miliknya. Khalid terlihat tidur di atas sofa, sementara Quraisy tertidur di atas meja kerjanya. Adegan kembali berganti. Hakim sudah siap dengan barang bawaannya dan masuk ke dalam mobil. Kamera mulai merekam kembali aktivitas mereka saat dalam perjalanan. Mereka melihat papan jalan yang menunjuk ke arah Madain Saleh. Sesampainya di Al-Ula, kembali terdengar suara Nadia yang menjelaskan jika gunung yang terlihat di sepanjang jalan terbentuk dari batu pasir. Bebatuan pasir itu mengalami perubahan seiring bergantinya iklim dan cuaca. Satu batu yang paling terkenal di sana yaitu Batu Gajah. Nadia menjelaskan dalam wawancaranya yang telah lalu jika masyarakat Al-Ula percaya dengan azab yang Allah turunkan pada kaum Samud itu sangatlah dahsyat. Wajah dari kaum itu terlihat terbakar di dalam gunung batu pasir itu. Dalam perjalanan, mereka bertiga banyak bercerita tentang kenangan saat SMA. Mereka asik mengobrol dan berhenti di McDonald drive-thru. Quraisy berkata jika McDonald adalah makanan 88 karena diawali dengan huruf M yang berbentuk angka 88 di abjad Arab. Ya, ingat, DB3. Betapa mengerikannya angka 88. Setelah memesan 3 gelas kopi, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Hakim meminta Quraisy untuk mematikan kameranya agar tidak kehabisan baterai. Saat kameranya menyala kembali, mereka sudah sampai di Madinah. Hakim berkata mereka sudah ada di tengah-tengah antara Jeddah dan Al-Ula. 3 jam lagi mereka akan sampai di Madain Saleh. Setelah bergurau gak penting, Hakim kembali meminta Quraisy untuk mematikan kameranya. Adegan kembali ke Nadia. Ia menjelaskan jika beberapa rumah di desa Aldira yang berada di tengah kota Al-Ula adalah sebuah kota tua. Di desa itu ada benteng Musa bin Nusair yang terkenal dengan keindahannya. Rumah-rumah di sana menyatu dan membentuk jalan, dinding, dan atap di dalam desa. Ada 14 gerbang yang selalu dikunci saat malam hari. Nadia menyarankan pada 3 pemuda itu untuk naik ke benteng kalau sempat. Mereka dapat menikmati keindahan kota Al-Ula dari atas benteng itu. Namun, Nadia memperingatkan mereka untuk selalu mengingat jalan pulang karena di dalam desa itu seperti masuk ke dalam labirin. Kamera kembali menyorot Hakim. Ia berkata jika mereka sudah masuk ke kota Al-Ula sekitar 6 menit yang lalu. Kini, mereka mencari kota tua Aldira yang diceritakan oleh Nadia sebelumnya. Sesampainya di sana, mereka segera masuk ke dalam kota tua itu. Tembok yang terbuat dari batu pasir membentang membentuk sebuah jalan. Warga sekitar mengelola tempat itu dengan baik dan memberikan penerangan dengan lentera dan lampu jalan.
Mereka menemukan papan yang menunjukkan arah menuju ke benteng. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai ke sebuah gerbang yang menuju ke tangga menuju benteng. Quraisy terlihat sudah sangat kelelahan sementara Khalid dan Hakim terus berjalan meninggalkan Quraisy di belakang. Di atas benteng itu terlihat hamparan kota Al-Ula yang cukup hijau dengan pepohonan. Sementara di balik benteng itu terlihat bangunan rumah-rumah yang kosong, usang dan cukup menyeramkan. Setelah dirasa cukup menikmati pemandangan itu, mereka kembali ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Hari sudah mulai petang, namun mereka belum sampai juga di Madain Saleh. Hakim menelpon Nadia untuk meminta petunjuk arah. Mereka sudah melewati benteng Ottoman yaitu Musa bin Nusair. Nadia berkata jika mereka sebentar lagi akan sampai di Madain Saleh. Hakim terlihat sangat khawatir terutama jika mereka tak dapat menemukan situs itu. Sebagai produser, Hakim sudah menghabiskan uangnya untuk modal produksi. Quraisy justru mengkhawatirkan jin yang menurut legenda mereka mendirikan kerajaan di Madain Saleh. Hakim berkata jika Quraisy dapat merekam penampakan jin di sana, maka film dokumenternya itu akan menjadi viral dan sukses berat. Bang Supe ingatkan kembali untuk para Supe yang mau ikutan giveaway season 2 segera kirim email bukti share sebanyak-banyaknya. Pemenang akan diumumkan di YouTube Movie at Mirror pada tanggal 11 Desember 2019. Kembali ke laptop, cerita yang menyeramkan dan menyeramkan. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di penginapan dekat Madain Saleh. Beberapa tenda didirikan di tempat itu oleh pengelola setempat. Situs Madain Saleh sudah menjadi tempat wisata namun tak banyak yang mau berkunjung ke sana. Sesampainya di perkemahan itu, seorang penjaga menyambut mereka dan menjelaskan jika pengelola lahan mengintegrasi budaya Arab dengan cara unik bagi para pengunjung. Mereka akan mengajak para turis untuk bersafari, hiking, dan panjat tebing. Para pengunjung juga bisa memilih untuk beristirahat menikmati keindahan area itu dengan budaya dan adat Arab. Khalid berkata jika di area itu sama sekali tak ada sinyal, sementara Hakim merasa cukup janggal dengan tanaman yang berjajar memisahkan satu tenda dengan tenda lainnya. Tanaman pagar itu bahkan tak dapat tumbuh di sana. Untuk penerangan di luar tenda, mereka menggunakan lampu obor, sedangkan di dalam tenda mereka menggunakan solar panel. Terdapat satu ruang tamu besar yang digunakan untuk berkumpul di dekat area perkemahan itu dan adegan kembali berganti. Langit sudah semuanya gelap. Quraisy merekam bagaimana mereka masuk dan beristirahat di dalam tenda. Setelah meletakkan barang-barang, mereka bercengkrama di ruang tamu. Khalid bercerita tentang kejadian mistis saat ia kecil. Ia berkata jika orang Arab menilai serigala sebagai binatang yang paling berani, bahkan terhadap jin sekalipun. Pada suatu hari ada seorang pengembala kambing yang melihat seekor serigala sedang mengejar sesuatu. Penggembala itu mengikuti kemana arah serigala itu lari. Ia berpikir serigala itu akan menyerang kawanan kambing yang ia pelihara. Tiba-tiba serigala itu berhenti terdiam sebentar dan lari menjauhi tempat itu. Pengembala tadi memeriksa di tempat serigala itu berhenti dan menemukan darah di tanah itu. Menurut legenda, serigala itu melihat jin dan mengusir jin itu. Khalid berkata jika keberanian seekor serigala itu seperti ia menjaga nyawanya sendiri. Hakim melanjutkan dengan cerita horor lainnya. Ia berkata jangan menghentikan mobil saat berkendara di tengah malam jika melihat seorang meminta tumpangan. Hakim berkata orang yang meminta tumpangan pada malam hari itu bukanlah manusia, melainkan jin. Guru agamanya pernah bercerita tentang pengalaman temannya sendiri saat ia melakukan perjalanan di malam hari. Ia melihat seorang yang meminta tumpangan. Namun, ketika diperhatikan kakinya berbentuk seperti kaki dan kuku kambing. Melihat hal itu, ia langsung kabur dan mempercepat kemudinya. Setelah 1 jam berjalan, ia kembali melihat seorang kakek berdiri di tepi jalan.
Karena tak tega, ia menghentikan mobilnya dan mempersilahkan kakek tua itu untuk menumpang di mobilnya. Si pengemudi mobil itu menceritakan kejadian yang baru saja ia alami, di mana ia melihat manusia dengan kaki dan kuku mirip kambing. Ternyata sang kakek mengangkat jubahnya dan berkata, "Apakah seperti ini?" Pengemudi mobil itu terkejut dan mobilnya berbelok menabrak tiang hingga ia pun meninggoy. Kurasi terdengar ketakutan mendengar cerita dari temannya itu dan meminta mereka untuk mengganti topik pembicaraan. Mereka pun berganti membicarakan pekerjaan yang akan mereka lakukan esok hari. Hakim janjian dengan pemandu wisata yang akan membawa mereka safari sore jam 3 atau jam 4 untuk menghindari terik matahari yang menyengat. Setelah itu mereka kembali ke tenda untuk beristirahat. Keesokan harinya, tepat pukul 3 sore, seorang pemandu wisata direkam dan memperkenalkan diri. Ia mengaku sudah 13 tahun bekerja di tempat itu hingga saat ini. Pria itu segera membawa mereka ke Museum Kereta Api Kuno Hijaz. Bangunan itu digunakan sebagai pos perbaikan gerbong kereta. Pemandu wisata itu menunjukkan peta rute kereta dari Madinah sampai ke Damaskus. Stasiun kereta itu sudah dibangun dari tahun 1864 yang digunakan untuk mendistribusikan bahan bakar oleh Jerman pada Perang Dunia Pertama. Kereta api pembawa bahan bakar itu disebut Malablah. Metode distribusi bahan bakar itu dilakukan dengan membangun benteng di setiap 20 hingga 25 km di rute yang akan dilalui kereta api. Setelah diserang oleh Sekutu Ali, kereta api itu berhasil dikuasai. Tak lama setelah itu ada serangan dari pembelot yang dipimpin oleh orang Inggris bernama Lawrence of Arabia. Adegan kembali ke wawancara Nadia. Ia berkata setelah 5 tahun kekaisaran Ottoman jatuh, tidak ada upaya untuk mengoperasikan jalur kereta itu lagi. Setelah melihat-lihat kereta api kuno, mereka masuk ke dalam mobil dan diantar oleh pemandu menuju ke tempat lain. Sang pemandu berkata di tempat itu tidak boleh berdoa, menginap ataupun minum dari sumur yang ada di area itu. Area itu dilingkari oleh pagar. Pemandu itu bercerita jika Nabi Muhammad SAW melewati area itu saat perjalanan hijrah. Beliau melihat umatnya membuat adonan dengan air dari sumur itu. Nabi Muhammad mengumpulkan semua orang dan memerintahkan untuk membuang air dari sumur itu dan memberikan adonan tepung itu kepada hewan ternak mereka. Beliau bergegas meminta pasukannya untuk pergi meninggalkan area tersebut. Setelah mendengar cerita itu, mereka sampai juga di area Madain Saleh. Pemandu wisata itu menjelaskan mengapa area itu disebut sebagai reruntuhan Nabi Saleh. Ia berkata jika hal itu disebabkan oleh pekuburan di area itu berbentuk seperti lingkaran mirip kota kecil namun berisi mayat dan tulang belulang. Mereka menantang Nabi Saleh setelah membunuh unta dan menagih azab yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Setelah Allah mengazab dengan warna wajah kuning, merah, dan hitam, mereka mulai mendengar suara tangisan yang menyeramkan. Tangisan itu terdengar sangat keras hingga membuat jantung mereka koyak dari dalam tubuh. Pria itu melanjutkan ceritanya jika ia pernah bertanya pada penjaga Madain Saleh tentang keberadaan jin di area itu. Sang penjaga bercerita ketika ia tidur di dekat pagar Madain Saleh, ia terbangun oleh suara gelas teh yang berderik. Ketika ia memeriksanya, ia melihat seorang wanita mengenakan baju putih dan menatapnya dengan tatapan kosong. Lalu pergi begitu saja. Setelah malam itu, sang penjaga menceritakan pengalaman sebelumnya itu ke pengelola situs tersebut. Pengelola berkata jika ia sering melihat hantu wanita berjalan di sekitar area itu. Pemandu wisata itu berkata jika jin tak dapat menyakiti manusia tanpa adanya perantara. Ketika manusia melakukan perjalanan dengan hati yang bersih, maka jin tidak akan menyakitinya. Sama seperti manusia, jin juga takut ketika melihat adanya manusia. Pemandu itu menasehati tamunya itu agar senantiasa berani dan selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menambahkan, ketika hari sudah petang, jin muncul secara tiba-tiba dan ia akan mengejutkan manusia sebelum manusia itu bisa berdoa. Dalam kondisi demikian, jin dan setan dapat merasuki tubuh manusia itu.
Khalid bertanya bagaimana cara untuk menghindari hal tersebut. Sang pemandu wisata berkata, hal itu dapat diatasi dengan senantiasa membaca Al-Quran. Mereka turun dari mobil, adegan berganti ke Nadia. Ia berkata jika pernah ada kejadian di tempat itu yang menimpa seorang pria bernama Abu Ubadah. Pria itu membawa anak perempuannya berwisata ke Madain Saleh untuk mencoba kamera baru. Baru beberapa jam, ia dibawa ke rumah sakit setempat karena terus-terusan berteriak histeris. Abu Ubadah hanya mau berbicara dengan imam masjid di desa itu. Saat imam datang, Abu Ubadah berkata jika saat ia pergi ke Madain Saleh bersama anak gadisnya, ia hendak memotret kuburan di mana dimakamkan seorang gadis di sana. Abu Ubadah meminta anaknya itu untuk berdiri dan masuk ke dalam kuburan itu. Setelah memotret, Ubadah mematikan kameranya dan tiba-tiba anaknya itu menghilang. Pria itu berteriak dan mencari keberadaan anaknya tersebut. Ia mendengar suara anaknya bersama dengan seorang wanita di dalam makam. Ia berlari masuk ke dalam makam yang berbentuk bangunan melingkar itu dan melihat anaknya berdiri di belakang seorang wanita. Wanita itu tampak kotor dan kurus seperti wanita itu sudah lama tinggal di dalam makam. Nadia meminta untuk menghentikan wawancara sejenak. Adegan kembali ke hakim dan pemandu wisata. Mereka berjalan menuju ke salah satu bangunan makam yang ada di Madain Saleh. Pemandu itu berkata jika Nabatea membangun makam itu di dalam bongkahan pegunungan batu pasir. Sang pemandu berkata jika setiap makam memiliki 5 lapisan ukiran di atas pintu masuk makam. Mereka percaya 5 lapisan itu dapat membawa jiwa orang yang dimakamkan semakin dekat dengan Tuhannya. Pemandu itu menjelaskan jika Nabatea memiliki 2 kepercayaan. Mereka memuja dan mengidolakan 2 kekuatan, yaitu kekuatan singa dan elang. Oleh karena itu, mereka akan memahat batu itu berbentuk gambar singa dan elang. Nabatea yang berasal dari Petra Yordania itu merasa senang dengan lahan di Madain Saleh karena batunya mudah untuk dipahat, memiliki cukup sumber air dan tanah yang subur. Menurut kepercayaan mereka, orang yang meninggal dunia akan disalib mayatnya hingga terdekomposisi, yang tersisa hanya tulang belulang. Tulang itu disimpan di dalam makam yang berbentuk melingkar dengan rak yang terpahat di dinding batu pasir itu. Pemandu wisata itu menunjukkan makam dari para Nabatea. Makam itu disesuaikan dengan tinggi jenazah. Bahkan ada makam yang pendek yang merupakan makam seorang bayi. Tulang itu dimasukkan ke dalam rak batu itu dan menutupnya kembali dengan pasir. Hakim menyentuh makam itu dan langsung diperingatkan oleh sang pemandu agar tidak menyentuh apapun yang ada di dalam pemakaman itu. Mereka melanjutkan safarinya ke salah satu pemakaman orang terkaya di zamannya. Pemandu itu menunjukkan simbol di bawah pahatan elang. Di sana terukir sebuah tengkorak yang diapi 2 ular. Pahatan itu melambangkan sang penjaga makam. Kuburan keluarga kaya itu dipahat di atas batu yang cukup tinggi hingga harus memanjatnya untuk masuk ke dalam pemakaman itu. Sesampainya di dalam, hakim berkata jika pemakaman itu adalah yang terluas dari pemakaman lainnya. Ia menyayangkan adanya vandalisme di situs bersejarah itu. Mereka pun kembali melakukan perjalanan. Terlihat banyak sekali pintu pemakaman yang menghiasi gunung batu pasir di tengah Madain Saleh. Nadia melanjutkan kembali wawancaranya. Abu Ubadah berkata pada anaknya jika wanita itu tidak akan melukai mereka, dan tiba-tiba sosok wanita itu menghilang dari hadapannya. Abu Ubadah lari masuk ke pemakaman dan memeluk anak gadisnya itu. Hatinya tersentak saat ia mendengar suara putrinya yang memanggil dari arah belakang. Pria itu berbalik dan melihat gadis kecilnya menatap dari gerbang masuk makam. Abu Ubadah menoleh ke anak yang dipeluknya. Ternyata yang dipeluknya selama ini adalah hantu wanita kurus dan kotor yang terus menatapnya dengan 2 bola mata yang hampir copot. Setelah menceritakan hal itu pada imam, Abu Ubadah mencongkel kedua matanya sendiri menggunakan tangan kosong. Imam mencoba menghentikan Abu Ubadah, namun pria itu terus menarik bola matanya sambil berteriak jika dia bukanlah anaknya. Saat imam keluar untuk meminta bantuan pada sang perawat, pria itu menghilang secara misterius.
Pihak kepolisian yang mencarinya pun tak pernah menemukannya. Setelah bersafari ke dalam makam, Hakim dan teman-temannya kembali ke tenda. Malam harinya, Hakim membawa kamera untuk menerangi jalannya menuju ke toilet. Ternyata, toilet di dalam bangunan itu sangat bagus dan terlihat seperti toilet hotel bintang 4. Setelah menuntaskan hajatnya, Hakim mengambil kameranya dan membuka pintu toilet untuk kembali ke tenda. Namun, layar kameranya mulai mengalami gangguan. Kamera itu merekam sosok tangan pucat kurus yang menutup pintu toilet Hakim dan menguncinya. Hakim mengira itu adalah ulah temannya. Ia berteriak dan meminta agar dibukakan pintu. Tiba-tiba, pintu dari arah sebaliknya membuka sendiri. Hakim segera keluar dari pintu itu dan berlari menuju ke tenda. Ia melihat teman-temannya masih tidur pulas di kasur masing-masing. Seketika itu, Hakim mulai mendengar suara wanita dan pria yang mengerikan dan bergeming dengan bahasa asing. Keesokan paginya, mereka mengunjungi rumah makan terdekat. Siangnya, mereka kembali ke Madain Saleh untuk mengambil gambar. Tiba-tiba, Hakim datang dan meminta teman-temannya untuk mengakhiri proyek besarnya itu. Hakim berkata jika ia tak akan menginap di tempat itu lagi malam nanti dan ia akan berkemas untuk kembali ke Jeddah. Malam harinya, Hakim sudah selesai berkemas-kemas. Ia mengajak Quraisy dan Khalid untuk masuk ke mobil. Khalid menolak ajakan itu dan membiarkan Hakim dan Quraisy pergi meninggalkannya. Saat di perjalanan, mobil Hakim terhenti. Mereka melihat Khalid berdiri di depan mobil mereka. Hakim dan Quraisy turun dari mobil dan mengejar ke arah Khalid pergi. Khalid berhenti di depan makam sembari menundukkan kepalanya. Hakim mencoba untuk mencolek temannya itu, namun Quraisy berbalik ke belakang dan melihat Khalid berdiri di belakangnya. Ya, sama seperti cerita Abu Ubadah. Saat Khalid yang berada di depan Hakim balik badan, sosok Khalid berubah menjadi menyeramkan dan kamera berhenti merekam. Saat kamera itu menyala kembali, terlihat Hakim tengkurap di tanah. Ia mengambil kameranya dan berlari mencari Quraisy. Ia mendengar suara Quraisy dari dalam makam. Setelah berlari cukup jauh, langkah Hakim mulai melambat, nafasnya pun menjadi semakin berat. Ia berjalan menyusuri dinding bebatuan itu dan tiba-tiba ia sudah berada di dalam benteng Musa bin Nusair. Seperti dalam labirin, Hakim berjalan ke sana kemari dalam kegelapan namun tak juga menemukan jalan keluar. Akhirnya Hakim menemukan ruang tamu di dekat tenda tempatnya menginap. Saat ia masuk ke dalam ruang tamu itu, ternyata dalam ruangan itu adalah makam kaum Nabatea. Ia melihat Quraisy dan Khalid terbaring di dalam makam itu. Sambil terus berdoa, Hakim merekam wajah Khalid. Tiba-tiba adegan kembali ke wawancara Nadia. Ia berkata jika nama ayahnya adalah Abu Ubadah dan nama kakaknya adalah Ubadah Syekh. Ia dan kakak perempuannya itu tak tahu apa-apa yang terjadi di Madain Saleh malam itu. Yang ia tahu adalah ayahnya mati malam itu. Nadia berkata jika tempat itu mempunyai kekuatan hitam. Apapun kepercayaannya, jin penghuni Madain Saleh tidak peduli dengan hal itu. Bahkan ketika mereka berhasil meloloskan diri, orang yang pergi ke tempat itu akan dihantui dengan kecemasan dan ketakutan hingga jiwa mereka merasakan ketakutan hingga penderitaan kemanapun melangkah. Dalam wawancaranya, Nadia memperingatkan mereka jika Madain Saleh akan membawa mereka kembali ke tempat itu dengan cara yang misterius. Adegan kembali ke wajah Khalid. Hakim menidurkan jasad temannya itu lagi dan meletakkan kamera di lubang dinding. Ia mengambil batu dan menikam kepala Khalid dengan batu itu. Hakim kembali mengambil kameranya dan mematikan kamera itu. Di akhir wawancara, Nadia berkata jika manusia tumbuh dengan cerita-cerita mitos legenda para pendahulunya masa lalu, hingga mereka tak pernah menyadari saat waktunya tiba, mereka akan menjadi orang yang diceritakan orang lain. Nadia berkata jika manusia akan berpikir kejadian yang menimpa orang lain, padahal orang lain itu adalah diri mereka sendiri. Karena kita adalah orang lain bagi orang lain dan film pun berakhir. Sebagai film indie Arab, Madain cukup banyak menarik perhatian. Film ini mendapat banyak pujian dari beberapa kritikus film.
Sebagaimana diketahui, banyak larangan ketat yang diberlakukan di dunia perfilman Arab Saudi. Sebagai film horor, Madayan lebih berfokus pada sejarah Arab dan ketegangan psikis daripada penampakan hantu yang membabi buta dan berdarah-darah. Namun, di balik ketegangan itu, justru cerita sejarah dan mitoslah yang menjadikan jalan cerita semakin menarik dan mampu mengajak penontonnya untuk mempertebal keimanan. Terima kasih dan sampai jumpa.